kita kecilkan, volumenya ikut mengecil, kita besarkan, dengungannya suara mengikut besar juga, otomatis permasalahan bisa dari instalasi kabel. Jadi sahabat-sahabat bisa dengarkan untuk suara dengungannya seperti ini. Nah, seperti itu. Dan kebetulan di sini buat sahabat-sahabat perhatikan untuk di bagian R yang setengah watt ini, yaitu dengan ukuran atau nilai 1/5. Jadi jangan hanya melihat di bagian R-nya hangus lalu ganti R-nya aja, lalu sahabat masukkan tegangan lagi, maka bisa menyebabkan R tersebut hangus lagi. Oke, buat sahabat-sahabat, jadi di sini saya mau menghadap sebuah power Visioner dengan tipe P9500S merek Visioner. Jadi saya ingin memperlihatkan kendala sebuah power ini kalau di saat pemakaian sebuah power ini di bagian jack speakernya itu digabungkan atau di-shortkan. Nah, yang ingin saya buatkan kali ini di bagian titik manakah yang bisa menimbulkan permasalahan di saat mengalami hal seperti itu. Jadi sekarang saya ingin melihatkan di bagian posisi sebelah yang mana untuk di bagian power ini yang bermasalah. Sekarang saya coba nyalakan dulu untuk di bagian powernya. Jadi di sini untuk lampu indikator antara kedua channel ini semuanya aktif. Nanti kalau memang dia ada yang protek, maka ada lampu protek ini yang nyala salah satunya, dan yang satunya yang normal itu pasti mati. Jadi kita tunggu sampai dia mati. Nah, di sini tinggal satu, berarti yang protek ini di bagian sebelah ini. Karena menurut informasi dari yang punya, ini pemasangan soket speakernya itu salah pasang antara 1 min dan 1 plus itu di-shortkan atau digabungkan. Alhasilnya power ini atau menjadi masalah. Sementara di sini lampu sinyal tetap nyala. Sementara yang sebelahnya aman, tidak ada yang nyala satupun untuk lampu sinyal dan lain sebagainya, itu jadi aman semua. Jadi buat sahabat-sahabat, untuk menggunakan soket speaker itu memang tidak mudah kalau tidak memahami di bagian cara kerja sebuah soket speaker. Contohnya seperti power ini, seharusnya yang kita pakai itu entah salah satu di antara 2 min dan 2 plus, ataupun kalau mau pakai 1 min 1 plus. Tapi tidak bisa kita gabungkan, misalnya 2 min 2 plus kita pakai langsung ke speaker, terus yang satunya antara 1 min dan 1 plus itu kita gabungkan atau kita shortkan, maka dia akan menimbulkan permasalahan di bagian power, contohnya seperti power ini. Ya, sekarang langsung aja saya buka buat sahabat-sahabat untuk di bagian powernya. Oke, buat sahabat-sahabat, jadi di sini untuk di bagian posisi dalam, kalau kita lihat atau saya lihat di sini, untuk di bagian posisi dalam semua kabel ini kelihatannya ada yang dilepas. Nah, ini dilepas, dan yang satunya ini masih nancap. Saya tidak tahu tujuan ini dilepas. Jadi sekarang saya coba lagi menancapkan soket ini yang dilepas dari sananya. Jadi yang bermasalah itu sebenarnya di bagian posisi yang mana. Berarti power ini sebelum datang ke tempat saya ini sudah digarap oleh teman-teman kita dulu, baru diantar ke sini. Oke, sekarang saya coba nyalakan lagi untuk melihat di bagian depan. Jadi di saat saya tancapkan di bagian soketnya ini, jadi pindah sebelah sini yang mati, sebelah sini yang hidup. Nah, setelah saya coba tekan di bagian input dengan volume saya angkat full. Di sini untuk di bagian channel A itu normal. Yang bermasalah ialah di bagian channel B. Untuk di bagian proteknya nyala terus. Dan untuk sinyal kita sentuh pun tidak ada reaksi sama sekali. Karena di sini kalau saya perhatikan di sini posisinya posisi break. Jadi di break oleh sananya. Jadi saya sentuh maupun channel A, channel B ini sinyalnya tetap nyala ini. Jadi posisi break. Oke, sekarang saya matikan dulu.
dan saya rubah modenya mode stereo. Oke. Jadi di sini untuk kendala yang pertama saya temukan ialah ada beberapa sekring yang putus. Oke, normal. Jadi ada dua sekring yang putus saya temukan di sini. Menurut pengukuran saya, jadi saya coba ganti dulu untuk di bagian sekringnya. Jadi permasalahan yang pertama saya temukan di sini ialah di bagian sekring itu putus. Jadi biasanya kalau sekring ini putus, karena ini sekring putus di bagian stepernya, ada dua kemungkinan. Kalau tidak transistornya yang jebol atau yang short, bisa disebabkan juga oleh diodanya yang short. Ada dua kemungkinan, tapi kebanyakan itu untuk di bagian transistornya yang bermasalah. Ini tepatnya di bagian stepper. Jadi di sini saya coba ganti sekring. Sebelum power ini saya apa-apakan, jadi saya coba dulu pastikan dengan mengganti sekring. Jadi mudah-mudahan dengan mengganti sekring aja power ini bisa normal. Oke, jadi setelah penggantian di bagian sekring, saya coba lagi nyalakan sebuah power ini. Apakah setelah penggantian sekring dia normal atau sama? Oke, jadi di sini setelah saya melakukan penggantian sekring, ternyata dia langsung short, tidak nyala sama sekali untuk di bagian lampu protek dan lain sebagainya. Jadi seperti ini. Tapi kalau saya cabut di bagian tegangan ini, oke, sekarang saya coba cabut, maka dia langsung nyala. Nah, kipas di belakang pun langsung mutar seperti itu. Jadi kesimpulannya untuk permasalahan sebuah power ini di bagian channel B-nya yang bermasalah. Jadi sekarang saya coba cek di bagian B-nya ini apakah di bagian stepernya yang bermasalah atau di bagian transistor panelnya ini yang bermasalah. Oke, sekarang saya next untuk pengecekan. Yang jelas saya sudah tahu. Pertama saya temukan ialah di bagian sekring, khusus di bagian stepernya yang putus antara tegangan min dan plus. Terus di sini saya temukan ternyata dia langsung short total. Jadi tidak bisa hidup untuk lampu di bagian indikatornya. Jadi sekarang saya coba next itu untuk pengecekan satu persatu di bagian transistornya. Jadi sahabat-sahabat, untuk di bagian power ini setelah saya melakukan pengecekan satu persatu, jadi kalau untuk di bagian sekring itu, jadi tadi saya ralat yang putus itu bukan di bagian stepernya. Setelah saya telusuri ternyata yang putus itu di bagian powernya. Dan di sini setelah saya melakukan pengukuran satu persatu di bagian transistor, ini transistor di bagian powernya sudah banyak yang jebol. Jadi kalau untuk di bagian key driver seperti ini atau kelas H seperti ini, selain di bagian transistor ini yang bermasalah, jadi di sini ada beberapa R juga yang sudah hangus. Jadi kalau memang di sini sudah ada yang hangus untuk di bagian drivernya ini, otomatis sahabat juga harus memeriksa di bagian transistor, yaitu yang ini yang ada casingnya, khusus di bagian drivernya. Jadi antara empat ini harus sahabat periksa. Jadi jangan terfokus hanya mengganti di bagian transistor yang sudah diketemukan bermasalah, terus untuk yang lain ini tidak diperdulikan. Otomatis sahabat akan merugi sendiri. Nanti setelah sahabat ganti transistornya, maka akan kembali short lagi karena di sini juga sudah bermasalah. Jadi di sini saya menemukan ada beberapa transistor yang sudah bermasalah di bagian power. Jadi bukan di bagian stepper. Steppernya aman, tidak ada permasalahan apa-apa. Setelah saya selusuri, ya pokoknya di bagian stepper aman, hanya di bagian powernya. Jadi di sini saya menemukan untuk di bagian transistor yang bertipe 2SC itu saya temukan ada 3 yang bermasalah atau short. Sementara untuk di bagian tipe yang A itu saya temukan hanya 2
yang short. Jadi kebanyakan itu di bagian yang tipe C-nya yang bermasalah. Maka untuk di tempat saya, sebuah transistor itu yang bertipe A itu sangat banyak sekali ketimbang yang tipe C, karena C-nya ini sering ditemukan bermasalah. Alhasilnya ganti cuma satu set, jadi yang banyak tersisa itu ialah di bagian yang A-nya. Contohnya seperti ini aja. Oke, jadi ringkasnya di sini saya coba potong aja dulu kakinya. Oke, jadi ada 3 buah yang saya temukan bermasalah untuk di bagian transistor. Nah, di sini sahabat bisa pastikan untuk di bagian transistornya, sahabat bisa ukur seperti ini. Jadi dua-duanya kita putar bolak-balik itu sudah short. Artinya power transistor ini sudah short, tidak bisa digunakan lagi. Body ini ternyata bagus sahabat-sahabat, tidak ada bermasalah di bagian transistornya. Ya, ternyata 2 transistor masih normal. Dan untuk di bagian yang A-nya ini sekarang saya ukur lagi. Nah, seperti ini. Ini saya temukan 1 bermasalah. Normal, 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 normal. Jadi tadi saya ukur tanpa melepas di bagian PCB-nya. Untuk di bagian kakinya, maka terukur dengan setemukan 2 buah di bagian A, 3 buah di bagian C. Jadi lebih akurat itu dengan cara melepas ketimbang kita mengukur yang masih nempel di bagian PCB. Oke, buat sahabat-sahabat, Ismail Dadang. Jadi kali ini saya sudah mengganti di bagian transistor yang bermasalah. Terus di sini saya juga menemukan 1 buah elko yang sudah hamil 4 bulan. Jadi sudah saya ganti juga. Dan kebetulan di sini buat sahabat-sahabat perhatikan untuk di bagian R yang setengah watt ini, yaitu dengan ukuran atau nilai 1/5. Jadi kalau memang ini sudah hangus, ini sahabat harus ganti. Jadi jangan tidak diganti sekaligus sahabat pengecekan di bagian transistor drivernya ini. Jadi kalau sahabat tidak mengukur di bagian transistor drivernya ini, kemungkinan sahabat tidak akan bisa menemukan titik di mana sumber permasalahan sebuah power ini yang jadi masalah. Apalagi power ini awal mulanya disotkan di bagian jack speakernya atau di bagian output speakernya, maka kerusakan itu bisa berlipat dibandingkan kerusakan yang alami kalau memang ada kesalahan dan lain sebagainya. Karena ini sengaja disotkan di bagian outputnya, maka sangat rawan sekali untuk di bagian komponen-komponen yang kecil. Jadi jangan meremehkan kalau ketemu salah satu di bagian R ada yang hangus, itu sahabat ganti, tapi tidak cukup untuk mengganti R-nya saja. Jadi sahabat harus telusuri apa penyebab sebuah R itu bisa hangus. Bisa jadi di bagian kapasitor ini, bisa jadi di bagian transistor ini. Jadi itu sahabat harus telusuri. Jadi jangan hanya melihat di bagian R-nya hangus lalu ganti R-nya aja, lalu sahabat masukkan tegangan lagi, maka bisa menyebabkan R tersebut hangus lagi. Jadi sahabat harus telusuri di bagian kelanjutan arah kemana di bagian R itu menuju. Misalnya kalau memang menuju di bagian transistor, sahabat periksa di bagian transistor. Kalau memang menuju di bagian IC, jadi sahabat bisa memeriksa di bagian IC. Barangkali IC-nya sudah short sehingga menyebabkan transistor atau R ini bisa menjadi hangus. Kalau memang sahabat tidak menemukan untuk di bagian permasalahannya, sahabat langsung masukkan tegangan, maka dia akan kembali hangus. Jadi untuk di bagian steppernya ini aman, tidak ada permasalahan. Untuk di bagian stepper yang bermasalah ialah di bagian powernya. Jadi buat sahabat-sahabat, permasalahan konslet output speaker atau output speaker disotkan. Jadi yang saya temukan kali ini ialah di bagian transistor. Jadi transistornya satu sebelah A, satu sebelah C-nya itu short. Dua-duanya short, antara tegangan min, antara tegangan plus itu short. Jadi maka dia itu protek terus, tidak mau proteknya main. Jadi setelah pemasangan ini saya ingin melihatkan untuk di bagian panel depan, apakah setelah saya gunakan atau penggantian di bagian transistor dan beberapa R yang 1/5 itu dia langsung normal. Jadi sekarang saya coba untuk pengecekan tegangan. Jadi di sini untuk lampu indikator udah nyala, lampu aktif, lampu protek nyala. Jadi kalau memang dua-duanya lampu protek ini mati, otomatis power ini sudah normal.
Oke, jadi satu udah mati dan satunya udah mati juga. Jadi dua-duanya dia sudah tidak nyala lagi, berarti proteknya ini sudah bekerja. Jadi sekarang saya ingin lihatkan apakah di saat saya sentuh di bagian inputnya, power ini untuk di bagian sinyalnya ini bisa menyala atau tidak. Sekarang volume udah saya pulkan di sini. Oke, sekarang saya ingin coba memasukkan tegangan besar untuk di bagian sumber tegangan. Apakah setelah saya memasukkan tegangan besar ini aman atau tidak? Oke, jadi aman. Kalaupun saya sentuh di bagian input, lampu indikator nyala atau lampu sinyal nyala, sementara yang A juga nyala. Oke, jadi seperti ini tadi sahabat bisa memeriksa salah satunya di bagian transistornya, antara transistor yang bertipe 2SC dengan 2SA itu sahabat bisa periksa. Terus di bagian R, kalau memang ada kelihatan hangus, itu sahabat harus ganti dan sahabat harus menyelusuri apa penyebab R itu hangus. Jadi jangan cukup mengganti R aja seperti penjelasan saya di atas tadi. Terus kalau memang menemukan ada komponen-komponen yang mencurigakan, sahabat bisa perbandingkan dengan komponen yang masih baru, dengan komponen yang sahabat curigai. Jadi seperti itu, untuk perbandingan apakah komponen tersebut memang sudah bermasalah atau hanya sebatas curiga saya aja. Jadi seperti itu. Jadi hasilnya seperti ini, dua-duanya sudah normal. Oke, jadi sekarang saya ingin coba lagi nanti menggunakan spekar. Apakah menggunakan spekar suaranya sudah keluar atau belum? Itu harus dicoba semua. Jadi di sini saya sudah memasukkan sumber. Jadi sudah nyala. Jadi setelah input saya tinggikan lagi untuk kameranya biar kelihatan semua. Oke, saya perjauh. Nah, saya sentuh di bagian input. Oke, di bagian channel A. Sekarang saya coba untuk di bagian channel B. Oke, jadi buat sahabat-sahabat untuk di bagian channel A-nya ini tadi sudah normal. Sekarang saya ingin coba di bagian channel B-nya setelah mengalami kendala, yaitu di bagian proteknya ini tidak mau main. Jadi sahabat bisa memeriksa juga. Ternyata kalau permasalahannya short di bagian output spekar atau min plus spekar terhubung jadi satu. Jadi untuk di bagian protek ini juga bisa bermasalah. Jadi protek ini tidak mau bekerja alias mati. Padahal kalau kita ukur untuk di bagian primernya ini normal, dia terhubung tapi tidak mau bekerja. Mungkin di dalam itu sudah nempel, kemungkinan seperti itu. Sementara untuk lampu di bagian depan ini aman, tidak ada masalahnya. Oke, jadi sekarang saya ingin coba setelah penggantian di bagian protek spekarnya, apakah suara sudah keluar seperti biasa atau belum, itu kita coba. Jadi untuk uji coba seperti ini, sahabat bisa menyentuh di bagian input di bagian belakang seperti ini. Untuk volume tetap diangkat. Jadi untuk dua komponen ini sudah bekerja pada semestinya sesuai dengan harapan. Cuman untuk di bagian komponen yang ini yang bermasalah ini, di sini ada menimbulkan suara dengung kecil. Mau volume kita angkat full, mau volume kita matikan, itu dia ada menimbulkan suara dengung. Jadi kalau untuk menimbulkan suara dengung tanpa mengikut volume ini, mau dibesarkan atau dikecilkan, itu ada menimbulkan suara dengungan, otomatis permasalahan dengungan itu timbulnya dari power, bukan dari instalasi kabel-kabel yang bermasalah atau menimbulkan suara dengungan. Kalau memang dia menimbulkan suara dengungan itu mengikuti volume ini, kita kecilkan, volumenya ikut mengecil, kita besarkan, ikut besar juga, otomatis permasalahan bisa dari instalasi kabel. Tapi kalau seperti ini
mau kita kecilkan, mau kita besarkan, standar. Untuk dengungannya sangat jelas sekali juga untuk pendengaran. Apalagi kalau kita menggunakan speaker yang 18, itu kemungkinan lebih jelas lagi untuk di bagian kedengaran suara dengungan. Sementara di sini saya hanya menggunakan speaker 15 in. Ini sudah ada menimbulkan suara dengungan. Jadi sahabat-sahabat bisa dengarkan untuk suara dengungannya seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi yang perlu kita cari untuk di masalah dengungan itu yaitu di bagian powernya. Jadi saya cukupkan sampai di sini aja dulu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk video ini, dan mohon maaf tidak maksud hati untuk menggurui sahabat-sahabat. Video ini saya buat hanya sekedar ingin berbagi pengalaman apa yang sudah saya alami untuk cara menyervis sebuah power yaitu Pisoner P9500S. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.